Halo semuanya. Sorry kalau kamu suara palu di rumah aku lagi direnovasi, tepat di sebelah kamarku, jadi ribut suaranya. Oke, ini pembacaan. Aku lanjutkan untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer. Ini untuk dari awal Agustus sampai 15 Agustus 2020. Oke. Ini sebenarnya juga pembacaan untuk Cancer season karena memang saat ini ya, karena aku baca masih di Juli, dan dari tanggal 15 Juli sampai 14 Agustus itu adalah Cancer season atau Sun sekarang ada transit di zodiak Cancer. Jadi itu menurut astrologi Vedic ya, kalau Western berbeda ya, dia berbeda sedikit aja. Dan aku lebih tertarik untuk ngikutin astrologi Vedic. Oke, untuk Cancer ini pembacaan yang general, bisa resonate dan bisa enggak. So kalau enggak resonate tolong jangan dipaksa, berarti memang energinya bukan untuk kamu. Lalu energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, karir ya, atau kehidupan kamu secara menyeluruh. So kalau enggak resonate sama sekali ya sudah, berarti memang bukan untuk kamu. Oke, Cancer awal Agustus. Mungkin udah terasa di Juli. Ada growth, seek out a mentor or guide, take baby step as you grow, be willing to learn from others. Oke. Kok tiba-tiba tanganku gatal. Support, ask for help, get more rest, nurture yourself. Oke. Cancer. Untuk Cancer season. Then delight, count your blessing and enjoy life, take pleasure in simple things, always expect the best. Dan di bottom of the deck ada cycles. Everything has its right time. Honor the cycles of your body, time into moon's magic. So aku bisa bilang di masa-masa ini mungkin kamu ngerasa, untuk yang perempuan aku ngerasa, untuk sebagian besar dari kalian mungkin kamu bakal ngerasa untuk bulan ini atau bulan depan bakal nggak juga begitu sakit haidnya, tapi dalam artian kamu bisa lemas banget ya, bisa lemas dan kayak lelah banget, seperti habis forsir kerja berhari-hari atau berminggu-minggu. Dan aku ngeliat, entah bagi kalian yang nggak sakit haid ya, mungkin kamu juga bakal ada sakit di bagian pinggang, aku ngerasa, dan ada kelelahan di bagian punggung. So aku ngeliat ini energi yang baik sebenarnya. Aku ngerasa kamu mulai mengerti sesuatu hal itu memang mempunyai waktunya, dan kamu mulai mengerti dan mulai belajar apapun itu, sekecil apapun kesakitan, sebesar apapun kesakitan, kamu coba untuk menghitungnya sebagai berkah atau berkah di hidup kamu, untuk menjadi perbandingan dengan hal-hal yang membahagiakan kamu, dan kamu temukan kebahagiaan di dalam diri kamu. Aku ngeliat di sini dan aku ngeliat yang aku bilang tadi, aku ngerasa kamu juga butuh untuk support dari orang lain ya. Jadi kalaupun kamu udah ngerasa nyaman, mulai ngerasa gimana-gimana, tetap yang namanya diskusikan, bicara dengan orang sekitar, entah keluarga, orang tua yang memang buat kamu nyaman, saudara atau teman-teman. Kamu tetap butuh support dari orang lain di sini, karena aku ngerasa terkadang kamu ngerasa kamu gak butuh orang lain, dan itu salah ya. Kita manusia biasa, kita butuh yang namanya orang lain untuk kita sebagai bentuk support. Kita support mereka dan mereka support kita. Terus kita lihat oracle-nya. Bentar. Ada the sun,
man holding a coin, action. So aku bisa bilang kamu mungkin udah mengerjakan suatu project baru, ya. Ada angel of strength, entah pekerjaan baru, bisnis baru, dan aku ngeliat kamu bakal take action. That's good ya. Aku bisa bilang oke, nggak apa-apa, karena memang itu bentuk yang namanya pengembangan diri. Jadi kita nggak mungkin hanya menyimpan uang yang kita punya, kita harus bisa yang namanya untuk investasikannya untuk mendapatkan keuntungan dari uang itu. Dan aku ngeliat kamu coba untuk ambil action dari apapun juga, dan aku ngeliat kamu mulai untuk mau menerima potensi diri kamu. Mungkin kamu ngerasa kalau potensi kamu ini berbeda dari orang lain, potensi kamu ini aneh ya, tapi aku ngeliat kamu mulai mengerti tentang potensi diri kamu itu tadi, passion diri kamu. So kita lihat klarifikasinya satu-satu. The Nine of Cups, Fate, okay. Three of Pentacles. So aku ngeliat memang kamu sadar kalau memang apapun yang terjadi memang belum waktunya. Aku ngerasa ini energi seseorang yang memang tahu mungkin saat ini memang pekerjaan kamu belum stabil, karir kamu belum stabil, dan kamu mulai mengerti memang mungkin belum waktunya gitu ya. Dan kamu ngerasa juga mungkin belum saatnya kamu mempunyai pasangan. Aku ada rasa kayak gitu. Walaupun kamu ngerasa mungkin udah lama single, ini energi seseorang yang single ya. That's okay, kamu ngerasa at least kamu gak membuang-buang waktu. Maksudnya kamu gak buang-buang waktu untuk orang yang kamu belum tahu apakah orang itu tepat untuk kamu ya. Dan sudah ada Five of Pentacles. Aku merasa kamu sadar kalau memang entah kamu dulu pernah menyakiti orang atau kamu pernah disakiti orang, dan kamu sadar kalau memang kamu pun ada punya sisi yang gak baik di dalam diri kamu. So kamu berusaha sekali untuk yang namanya ngerti ya, apa yang terjadi itu ada alasannya semuanya. Four of Wands, Queen of Earth, the Sage, okay. Seven of Cups, Intuition. So aku ngelihat ada beberapa orang yang menginginkan kamu ingin dekat dengan kamu ya, tapi intuisi kamu itu seperti berkata bilang ini bukan waktu yang tepat, dan aku ngeliat kamu coba untuk mendengarkan itu. Dan kalaupun saat ini kamu gak mendengarkan, aku bisa bilang kamu bakal mendengarkan. Dan itu memang aku ngeliat memang saat ini intuisi kamu cukup bermain agar kamu gak jatuh di lubang yang sama.
the youth, Queen of Water, the choice. So kamu ngerasa memang saat ini pilihan kamu itu yang terbaik untuk kamu tahu ya, walaupun mungkin aku udah ngerasa kamu nggak begitu suka dengan perkataan orang lain, orang sekitar yang mungkin bertanya kapan kamu akan memilih untuk berumah tangga. Kamu mungkin bakal lelah pertanyaan itu dan mungkin kamu bakal mendengarkannya lagi. Aku melihat mungkin ada keluarga kamu yang menikah dan kamu bakal ditanya kapan gitu ya. Aku ngerasa ada kesel dalamnya, cuman ya udah sih, kamu ngerasa biar aja, itu bentuk basa-basi. Orang Indonesia basa-basinya memang kayak gitu, nggak bisa dibilang nggak penting banget. Kapan menikah, kapan punya pacar, kapan gemuk, kapan kurus, kenapa gemuk, kapan punya anak pertama, kapan punya anak kedua, selalu aja. Kenapa nggak coba tanya apakah sehat, baik-baik aja gitu ya, apakah bahagia selama ini, simple kayak gitu aja. Tapi terkadang buat ribet sendiri. Tapi terkadang memang bukan peduli sih, tapi karena memang kepo juga kebanyakan ya. So kamu ngerasa ya memang kamu sekarang ya sendiri karena memang kamu ngerasa lebih baik sendiri. King of Earth, Nine of Swords, wow, Queen of Fire. So kamu tahu ini energi seseorang yang sadar kalau dia cukup mendominasi ya, atau kamu cukup mendominasi. Jadi kayak kamu tahu nggak akan mudah untuk siapapun dekat sama kamu karena kamu punya pemikiran idealisme yang cukup kuat di sini, dan kamu ngerasa selama ini orang yang dekat sama kamu tuh berbeda haluan. So kamu mulai mengerti kenapa kalian berpisah, dan nggak ada jaminan memangnya pacaran bakal langsung bersama gitu ya, karena memang ada proses pendekatan di sana ya. Dan ya kamu akhirnya memilih untuk take action, memilih untuk tetapkan diri. Ya udah, aku sendiri aja. King of Water, oke. Tapi saat kamu memutuskan untuk sendiri ini tadi, aku ngeliat malah bakal banyak laki-laki yang dekatin kamu, dan mereka cenderung nggak main-main serius. Tapi di satu sisi juga kerjaan karir kamu bakal membaik banget, aku ngeliat ke depannya. Dan itu yang kamu bakal ngerasa mungkin kamu bakal gitu, kayak no way, kayaknya gue sendiri aja sih. Walaupun ada rasa gak seimbang, ada two of sword, tapi kamu ngerasa gimana ya gitu. Mungkin orang lain ngelihatnya mentang-mentang misalnya orang yang sukses atau apa, mau sendiri sok banget sih gitu ya. Ada mungkin orang sekitar kamu yang kayak gitu, tapi ya udah, kamu ngerasa ya biar aja sih, itu cara pandang mereka gitu ya, biar aja mereka ngerasa gitu. Kekuatan dan kelemahan itu ada dalam diri sendiri, dan kalau kita nggak bisa ngakuin dan kita tahu kita saat ini memang belum bisa, ya mau diapain, dan memang belum saatnya. Kita lihat klarifikasinya lagi. The Sun, Ace of Pentacles, Six of Wands, dan Two of Cups. Sih, seperti yang aku bilang tadi, justru karena kamu memilih diri kamu sendiri ya, kamu bakal dapat memilih ke depannya. Jadi ini energi seseorang yang udah memilih diri sendiri ya, untuk stay single, moving on, nggak berharap apa lagi, nggak berharap di masa lalu, nggak berharap di masa depan. Justru saat itulah secara nggak sadar memanifestasikan kalau memang bakal ada cinta untuk kamu ke depannya. Jadi kalau kamu belum ada di masa ini, so aku bisa bilang energi ini bakal belum, dan
jauh. Ini energi seseorang yang memang udah mengarah ke sana. Dan aku ngelihat hal manis bakal datang. Kita lihat lagi, ada Seven of Wands, Queen of Pentacles, dan Six of Cups. Wow, so sweet. Aku bisa bilang, aku bilang so sweet lagi. Three of Cups, so aku bisa bilang ini bisa mengarahkan langsung ke pernikahan. Kamu punya kesempatan besar untuk menikah. Di sini aku ngeliat ya, mungkin tahun ini atau tahun depan. Ada Three of Cups. Di sini aku ngeliat bakal ada perayaan atau setidaknya bakal ada komitmen, perayaan komitmen seperti pertunangan ya, atau perjanjian pranikah. Di sini aku ada ngeliat ke sana. So apapun yang udah kamu manifestasikan bakal berbalas manis. Tapi jika kamu benar-benar udah moving on ya, tapi kalau kamu masih moving on dan berharap orang di masa lalu, energi ini bakal makin jauh. So ini energi yang bagus sebenarnya ya. Kita lihat pesan semesta untuk kamu. If you peace at where you are, then stop taking yourself there. Make better fucking choice. A dollar, make it rain. Dan di the bottom of the deck ada figure out on your own. So seperti yang aku bilang tadi, ini hanya sebagian kecil dari kalian. Kenapa? Karena pesan semesta yang keluar justru ini, make better choice. So dari kalian masih ada yang belum moving on, dan belum ada yang memilih diri sendiri, dan belum ada yang memilih untuk fokus dengan kerjaan, karir, dan keuangan. Jadi masih stuck di masa ini. So masa ini bisa bakal makin jauh kalau kamu masih stuck aja di sini. So apapun yang membuat kamu kecewa, sakit hati, itu kamu harus tinggalkan dan harus kamu terima. Kalau memang ya udah gitu. Terkadang yang buat sakit dan kecewa ya ego kita sendiri, because kita too much expectation terhadap orang lain, dan itu yang nggak kita sadari. Figure out on your own. So apapun yang terjadi, aku bisa bilang kamu bakal mengerti nantinya ya. Bagi kalian yang belum ada di masa ini, kalian bakal mengerti nantinya kenapa hal ini semua terjadi. Hal ini harus terjadi kenapa, dan kenapa saat ini harus seperti ini. Jadi semakin kamu nerima dan gak bertanya-tanya, itu semakin bagus. Karena orang ada yang aku lihat di komen, dia tanya, abangnya gak ada cara lain ya selain berpisah, gak ada cara lain ya selain harus single. Ya silahkan kamu tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan memilih ini semua untuk hidup kamu. Kamu bakal dapat jawaban apa? Paling-paling kamu bakal dapat jawaban, kamu bakal makin sakit hati, dan itulah jawabannya. Dan kamu atau kita semua terkadang gak sadar, kesakitan itulah jawaban dari semua pertanyaan kita. Dan kita ngerasa kita disakitin dan dikecewakan, kita malah stay di sana. So terkadang bukan terkadang, memang kita yang menempatkan diri kita di sana. Oke. So hal yang baik bakal datang, tinggal kamu mau untuk memilih diri kamu sendiri sekarang apa enggak ya. Pilihan ada di tangan kamu. Okay, I think that's all. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.